Selamat datang kembali di video tutorial desain grafis di Desain Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan penyimpanan file dari Corel menjadi sebuah, nanti kita macam-macam projectnya, mau di save file project format CDR atau mau dijadikan file gambar JPG atau PDF dan lain-lain. Oke, kita langsung saja kita lihat contohnya. Saya sudah menyediakan gambar, ini sampel gambar. Kebetulan di sini gambarnya sebuah desain baju ya, hasil desain baju seperti ini tampak depan, tampak belakang, dan ini yang bawah juga sama untuk perempuan. Kemudian di sini kita coba ini udah di grouping. Saya coba dibuka dulu ya buat teman-teman yang mau penasaran. Klik kanan, di sini kita klik ungroup. Nah, sudah di ungroup, saya lepas. Nah, dia asli ya, file buatan desain grafis. Kemudian ini juga sama, semua filenya setelah di ungroup barusan, tadi kan di group kemudian di ungroup, sudah lepas semua. Ini contoh logo juga seperti ini kalau digeser. Nah, jadi ini saya iseng-iseng aja buat rancangan konsep desain baju. Kemudian hasil desain rancangan baju ini nanti kita akan lakukan penyimpanan. Yang pertama kita lakukan dulu penyimpanan secara projectnya dulu. Ini belum saya kasih nama ya contohnya. Jadi kita langkah pertama adalah kita ini kembalikan dulu, saya tadi grup lagi. Ini kalau tidak di grup nanti khawatirnya akan acak-acakan, berceceran ya. Kalau saya grup, saya blok, kemudian klik kanan, pilih grup, artinya ini sudah bergabung, aman ya, sudah tidak bisa dipecah lagi nih. Oke, yang pertama pastikan dulu gambar yang akan di save ini ada di area lembar kerja ini. Lembar kerjanya ini nah ini A4 ya. Jadi yang pertama kita coba lakukan penyimpanan project Corelnya dulu nih. Langkahnya yang pertama, klik file di pojok kiri atas. Kemudian di sini kita lakukan save atau save as, sama saja. Kita save di sini. Kemudian nanti muncul media penyimpanannya. Kita tentukan dulu lokasinya mau di mana nih. Mau di desktop, dokumen, seterusnya, atau mau di D, bebas. Saya simpan di desktop aja supaya gampang mencari. Kemudian setelah diklik drive-nya, lokasi drive-nya, baru ini isinya, baru kita ke isi file name-nya. File name-nya saya blok sampai sini. Jadi nah ini format ekstensinya CDR, nanti artinya untuk Corel Draw jangan dihapus ya kalau bisa, mulai dari titik CDR-nya ini .cdr. Jadi saya bloknya sampai sini. Misalkan ini saya kasih nama konsep desain kemeja, misalkan seperti ini, atau konsep desain baju praktek lab. Oke, ini file name-nya ini. Kemudian yang kedua, tipenya CDR. Saya mau melakukan penyimpanan secara penyimpanan projectnya dulu. Kemudian versinya di sini perhatikan, Anda bisa pilih versi ini contoh yang tersedia versi 15, dan kalau diklik ke bawah ini bisa kita pilih versi menurun 14, 13, 11 dan seterusnya. Artinya gini, kalau Anda mau bebas saja mau versi yang mana, tapi ada catatan. Ketika nanti perbedaannya itu adalah ketika nanti misalkan kita sudah melakukan penyimpanan versi, saya contohnya versi 15, klik save nanti ya. Nah, kemudian si filenya itu kalau dipindahkan ke komputer lain, dibuka di Corel yang tipe
Corelnya lebih rendah, maka itu filenya tidak bisa dibuka. Nah, kalau saya biasanya jaga-jaga dulu pilih versinya, saya posisi di versi 11 saja. Jadi ketika nanti filenya dibuka di komputer yang lain, biasanya langsung kebuka gitu ya. Jadi versi lebih rendah itu untuk jaga-jaga. Nah, setelah dipilih versi, kembali pastikan filenya sudah, nama filenya, tipenya Corel. Nanti kalau dipilih ini bisa milih tipe ekstensinya banyak. Sementara yang pertama kita lakukan penyimpanan dengan tipe CDR dulu, asli project Corelnya, dan versinya sudah. Kemudian kita klik save. Nah, oke. Proses penyimpanan sudah dilakukan. Coba kita lihat hasilnya adalah ini nih. Nah, ini adalah nama filenya, file yang sudah disimpan barusan. Judul namanya konsep desain baju praktek lab.cdr. Artinya ini gambar ikonnya juga icon Corel ya, berarti ini file untuk nanti kalau kita bisa atau mau merubah ulang, mendesain ulang mengenai konsep desain ini. Nah, lanjut. Sekarang kita lakukan praktek cara penyimpanan yang kedua, yaitu saya mau mencoba melakukan penyimpanan menjadi sebuah gambar. Ini gambarnya yang pertama seperti ini. Kita pastikan gambarnya ada di area kertas ini ya, jangan sampai keluar ke sini. Jadi kalau ke sini biasanya terpotong, atau kalau nggak terpotong nanti ukurannya jadi nggak pas ukuran A4 ini. Oke, yang pertama kita langsung saja lakukan penyimpanan. Caranya adalah atau saya luruskan dulu nih. Saya double klik ini. Nah, ini terbentuk garis kotak otomatis ya. Kemudian saya mau misalkan bikin garis pinggir untuk masing-masing bajunya. Ini saya copy, kemudian biar rapi saja ya, ini saya paste, lalu saya tarik ke sini sampai sini, lalu klik garis yang keduanya sampai sini. Oke, jadi saya rapihkan supaya pas. Saya tarik ke sini. Nah, ini biar rapi buat teman-teman, saya kasih tahu cara meluruskannya. Yang pertama, cukup kita misalkan ini gambarnya dari luar ini, saya mau otomatis memasukkan ke dalam kotak yang atas ini dengan pas ada di tengah-tengah. Jadi caranya adalah klik dulu objek gambarnya, ini kebetulan baju, lalu tekan tombol shift, kemudian klik kotak area yang akan dituju. Nah, seperti ini tergabung ya. Nah, oke, sekali lagi langkahnya adalah kita mau memasukkan gambar ini pas ada di tengah-tengah ini. Caranya adalah tekan dulu objek gambarnya, lalu tekan tombol shift, kemudian klik objek kotak yang ditujunya. Nih, dia sudah bergabung ya. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol C. Nah, dia masuk ke sini, artinya C itu center, lurus kanan kiri pas ini. Ini pas ya kanan kirinya. Ini barusan tekan tombol C, posisinya masih tergabung nih, masih antara objek baju dengan kotaknya masih tergabung. Sekali lagi, yang kedua adalah tekan tombol E. Nah, otomatis dia sudah ada di tengah-tengah area kotak ini. Oke. Kemudian yang kedua sama langkah barusan kita praktekkan juga. Ini misalkan posisinya di sini nih. Wah, nggak lurus nih, kita luruskan. Klik objek bajunya, tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik area yang ditujunya kotak ini, klik. Nah, kemudian tekan tombol C dan E ya. Saya coba tekan tombol E dulu nih, tekan tombol E. Nah, dia lurus tengah-tengah, kemudian tekan tombol C. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita lakukan penyimpanan ke sebuah gambar. Coba kita extension JPG. Nah, kita klik file di pojok kanan, pojok kiri atas, sorry. Untuk menyimpan menjadi sebuah gambar JPG, kita pilih menu ekspor. Kalau tadi pilih save itu untuk menyimpan file projectnya,
Nah sekarang kita ekspor ya, kita ekspor dari file project Corel ini menjadi sebuah file JPG. Klik ekspor. Nah di sini sama muncul kotak dialog, kita tentukan lokasi penyimpanannya di mana. Saya simpan di desktop juga di sini. Contoh, ini klik desktop biar mudah nanti mencarinya. Kalau teman-teman bisa punya file atau folder sendiri, silahkan simpan di D atau di E atau di flash disk juga bisa. Nanti saya klik desktop di sini, kemudian biarkan saja di sini. Lalu kita lihat file name-nya. Nama filenya misalkan sama tadi konsep desain baju praktek lab. Nah ini ada .jpg. Ini ekstensinya .jpg. Nanti kita jelaskan apa itu JPG. Untuk nama filenya saya samakan saja biar kelihatan dengan yang tadi, atau teman-teman mau kasih nama yang beda silahkan, ini contoh saja. Kemudian saya kasih tipenya adalah JPG. Kalau saya klik di sini banyak, ada JPG, ada PDF, PNG dan seterusnya. Oke, ini JPG. Udah ya, langkah pertama tadi klik file pada pojok kiri atas, kemudian pilih ekspor, lalu pilih drive lokasi penyimpanannya, kemudian langkah selanjutnya pilih file name-nya, nama filenya kita kasih nama ini apa. Jangan sampai kehapus nih JPG nya, jadi tetap biarkan dulu ada ini. Nanti kemudian pilih tipe file JPG seperti ini, lalu kita klik ekspor. Klik ekspor, kita tunggu sebentar. Oke, ini lagi proses ekspor dari file Corel, file vektor tadi ke JPG. Sekarang kita lihat masih lama ya proses. Nah ini hasilnya. Di sini kita perhatikan, nah color modenya, mode warna berarti ya. Kita pilih di sini ada grayscale. Grayscale itu hitam putih. Aduh lama lagi nih. Ini hasilnya nanti hitam putih. Kemudian kalau RGB ini ada dua pilihan biasanya yang saya biasa gunakan. Kalau misalkan mau kebutuhannya hanya sebagai file saja, kita pilih RGB ya. Nah tadi ini hasil grayscale, hasilnya adalah seperti ini, hitam putih, padahal tadi ini kan biru sama abu ya. Nah ini jadi hitam putih kan ya. Oke, yang kedua saya pilih RGB. Kalau RGB itu format penyimpanan untuk file berupa file. Kalau misalkan mau dicetak, mau di print atau mau dicetak jadi banner atau apa, maka pilihnya mode CMYK. Nah sekarang saya pilih yang RGB saja. Oke, ini proses juga. Kemudian di sini juga ada quality-nya, bisa kita lihat mau quality high, medium, low, itu silahkan ditentukan sesuai kebutuhan. Ini agak berat karena high. Nah ini yang RGB ya, warnanya muncul. Oke, selanjutnya saya tinggal klik saja OK. Nah proses penyimpanan sudah berhasil dilakukan. Kita lihat hasilnya adalah yang ini. Ini konsep desain baju praktek lab.jpg. Kalau ini .cdr. Kita bisa buka ini. Kalau yang pertama ini ketika dibuka nanti hasilnya ini. Nah, beda dengan yang ini. Yang kedua, yang JPG kalau saya buka coba double klik, ini menjadi sebuah gambar. Artinya kalau sudah berupa file JPG ini sudah paten ya, sudah nggak bisa digunakan, nggak bisa diedit apa-apa lagi. Jadi close. Oke, selanjutnya yang ketiga kita coba bikin penyimpanan apa ya, PDF misalkan. Yang pertama kita di sini selanjutnya pilih menu ekspor juga. Nah ini masih di desktop, coba kita ganti formatnya, jangan JPG, klik misalkan saya pilih PDF.
PDF. Kemudian kita langsung saja, namanya sudah tadi, contohnya ini PDF, klik menu ekspor. Oke. Nah, di sini muncul kotak dialognya. Ini ada pilihan ranknya. Saya current page, artinya lembar yang ini saja. Kalau pilih page juga ini sama, seandainya ini page-nya hanya satu ini ya. Kalau misalkan ada page 1, 2, 3, nanti akan muncul di sini page 1 sampai berapa. Kemudian saya ini pilih current page saja, dan ini langsung saja klik OK. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tunggu dulu prosesnya. Nah, sudah selesai. Nah, ini hasilnya, konsep desain baju praktek lab. Kita double klik, kita buka. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Oke, mudah ya. Lalu misalkan ini hasilnya seperti ini, contoh. Oh ya, ini mumpung lagi buka browser, saya coba cari dari sini. Tadi saya mau menjelaskan macam file extension. Coba kita. Nah, saya jelaskan di sini, di Google banyak lah istilah macam-macam extension file gambar. Misalnya ini contoh gambar JPEG, artinya Joint Photographic Expert Group. Kemudian ini biasanya tipe gambar formatnya JPG kan, PNG Portable Network Graphic, kemudian GIF Graphic Interchange Format, ada PSD Photoshop, kemudian ini PDF tadi Portable Document Format, dan masih banyak lagi contoh format yang lain, termasuk format MP3, MP4 itu kan sama juga format extension istilahnya. Nah, kita lanjut lagi yang tadi. Selanjutnya apa ya? Mungkin tadi saya satu lagi ada penjelasan mengenai contoh kita bikin page 2 di sini. Saya mau tambahkan ini page 1, saya page 2, kita pisahkan baju laki-laki dan baju perempuannya ya, untuk di save ke PDF misalkan. Saya klik icon plus di sini, kita tambahkan. Nah, jadi page 2 kan, page 1. Nah, ini ada di page 1 dan ini ada di page 2. Oke, kita keluarkan. Yang ini saya blok, kemudian yang ini saya tarik keluar ya. Kemudian saya klik page 2. Nah, otomatis ini. Nah, gambar yang baju laki-laki tadi kemana hilang? Ada di page 1 seperti ini ya. Nah, saya di page 2. Nah, kenapa yang ini masih ada? Ketika klik page 1 ada page 2 ada gambar perempuan, karena ini ada di luar area kerja kertas ini. Oke, sekarang contoh kita masukkan ke area kertas ini, maka kita cek. Nah, dia ini. Oke, ngerti ya. Nah, sekarang kita rapihkan, luruskan, atau misalkan kita sesuaikan dulu ukuran kertasnya. Misalkan karena ini ukuran gambarnya, coba kita cek ukuran kotaknya ini berapa nih. Ini milimeternya kita ganti dulu jadi sentimeter. Nah, kita klik di sini 21 cm kali 14. Nah, saya copy saja yang ini 14. Saya mau merubah media kertas ini ya, biar jelas ini. Maksudnya saya mau merubah dulu kertas ukurannya, yang tadinya kertas itu 21,21 kali, ini lebarnya 21 cm ya, tingginya 29,7. Nah, sekarang saya mau rubah ukuran kertas ini bukan A4 lagi, berarti menjadi custom sesuai ukuran kotak ini. Nah, sekarang kotak ini ukurannya berapa? Untuk lebarnya 21, sekarang tingginya 14,85. Saya copy saja yang ini, klik blok, saya tekan Ctrl C untuk copy, saya klik di area kertas ini, kemudian ini otomatis posisinya sudah menjadi settingan kertas. Saya blok di sini untuk area tinggi, lalu Ctrl V. Nah, sudah Ctrl V, saya tekan Enter.
Nah, otomatis ukuran kertasnya berubah ya. Sekarang kita masukkan ini seperti ini. Oke, kemudian ini juga yang kedua. Nah, sama, ini juga kita masukkan ke sini, atau kita, nah ini keluar nih. Nah, gimana nih? Nah, sekarang kita ulangi ini karena susah memasukkan ini. Biasanya kalau takutnya kurang pas, kalau nggak pede nih, lebih baik kita ulangi saja. Nih nanti kita hapus, saya ulangi, bikin garis baru nih, garis pinggir baru. Saya double klik di sini, double klik. Nah, otomatis muncul ya kotak mengikuti area kerja kertas. Oke, klik, saya klik yang ini, saya tekan tombol delete, hapus, kemudian kita luruskan blok area kerja, ada objek gambarnya, kemudian sudah di blok ya, tekan tombol shift, lalu klik kotaknya, klik tombol, tekan tombol C, tekan tombol E ya. Ini pasti sudah lurus. Nah, sekarang yang page 1 kita rapikan juga. Ini kita buang dulu, saya tekan tombol delete, saya ulangi bikin garis pinggir yang baru, double klik di sini. Udah di double klik, kemudian kita pilih objek gambarnya, tekan tombol shift, sambil ditekan, sambil diklik kotak yang ditujunya, klik, udah gabung nih, kemudian tekan tombol C, tekan tombol E. Nah, udah ya. Nah, sekarang sudah terbentuk dua page 1 dan page 2, artinya halaman 1 dan halaman 2. Lalu selanjutnya kita lakukan penyimpanan ke format PDF. Kita coba, nanti hasilnya akan jadi 2 lembar. Klik file pada pojok kiri atas, lalu kita cari menu export di sini. Kemudian area penyimpanannya desktop, misalkan formatnya PDF. Saya ganti filenya, tambahkan misalkan spasi 2. Tadi yang satu udah di export di sini, di bawahnya udah PDF, kemudian export this page only, artinya export halaman yang ini saja. Saya tidak tujuannya saya mau mengekspor kedua halamannya, berarti saya jangan menceklis. Kalau seandainya teman-teman mau hanya mengekspor satu halaman saja, halaman 1, maka ini silahkan diceklis. Kalau enggak, saya tujuannya mau dua-duanya diekspor, berarti ini jangan diceklis. Langsung aja klik ekspor. Oke, nah di sini muncul lah. Di sini muncul. Nah, di sini saya pilih ranknya current dokumen. Kalau ini dokumen, nah pilih yang pertama current dokumen. Nah, di sini munculnya yang terbaca page 1 dan 2. Kalau tadi kan current page hanya halaman 1 saja, ini juga bisa di custom di halaman 2 saja. Saya langsung pilih current page, artinya halaman 1 dan 2 yang akan diekspor. Oke, jelas ya. Saya tekan klik tombol OK. Tunggu prosesnya, ini sedang dilakukan proses penyimpanan. Nah, sudah. Kita coba lihat. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Konsep desain bidik praktek lab 2. Saya double klik saja di sini. Kita buka, lihat hasilnya seperti apa. Nah, nih seperti ini ya, halaman 1, halaman 2. Oke, mudah ya. Semua tadi yang pertama ini hanya satu halaman, sedangkan yang ini terbentuk 2 halaman, halaman 1 dan halaman 2. Oke, kembali lagi, jadi itu ya untuk penjelasan di video tutorial kali ini. Saya kira cukup, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, barusan silahkan Anda praktekkan cara melakukan penyimpanan file di CorelDRAW. Jadi yang saya praktekkan barusan, yang pertama cara menyimpan file dengan tipe Corel CDR, project Corelnya. Yang kedua, mengekspor file menjadi JPG. Yang ketiga, mengekspor file ke PDF.
dan silahkan teman-teman kalau sudah paham bisa mempraktekkan convert atau ekspor file sesuai kebutuhan, mau ke JPG, mau ke PDF atau GIF, sesuai kebutuhan saja. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video tutorial desain grafis berikutnya. Salam jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.